Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Waode Nurlita. Di video ini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Dalam video ini setidaknya ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian psikologi komunikasi, yang kedua adalah signal atau pesan, yang ketiga adalah unsur-unsur komunikasi, yang keempat ciri atau karakteristik psikologi komunikasi, dan yang kelima adalah manfaat mempelajari psikologi komunikasi. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunikasi. Psikologi berasal dari kata Yunani yang terdiri dari psike dan logos. Psike adalah jiwa dan logos adalah ilmu, sehingga psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan komunikasi adalah proses menyampaikan atau memberikan pesan atau signal berdasarkan aturan-aturan tertentu. Komunikasi diartikan sebagai proses, sehingga psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa psikologi pada setiap pelaku komunikasi. Kata signal maksudnya adalah pesan. Pesan terdiri dari dua, yaitu pesan verbal dan nonverbal. Verbal adalah pesan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis, seperti berbicara, kemudian orang lain mendengarkan, dan menulis, kemudian orang lain membaca. Sedangkan nonverbal adalah kebalikan dari pesan verbal. Pesan yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata ataupun tulisan, seperti ekspresi wajah, gestur tubuh, postur tubuh, tatapan mata, sentuhan, penampilan, intonasi, volume, dan tekanan suara, serta bau-bauan. Unsur-unsur komunikasi terdiri dari 3, yaitu komunikator, media, dan komunikan. Komunikator adalah orang yang memberikan signal atau pesan atau yang memberikan informasi. Sedangkan media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, yang menyampaikan signal atau pesan yang ingin komunikator sampaikan, seperti misalnya radio, televisi, dan berbagai media-media komunikasi lainnya. Sedangkan komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Jadi komunikan adalah orang yang menerima pesan atau yang menerima informasi, sedangkan komunikator adalah orang yang memberikan pesan atau informasi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu ciri atau karakteristik psikologi komunikasi. Visser menyebut ada 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi. Yang pertama itu adalah sensory reception of stimuli. Yang kedua adalah internal mediation of stimuli. Yang ketiga adalah prediction of response. Dan yang keempat adalah reinforcement of response. Sensory reception of stimuli, itu psikologi melihat komunikasi dimulai dengan dikenainya masukan kepada organ-organ penginderaan kita yang berupa data, stimuli berbentuk orang, pesan suara, ataupun warna, maupun segala hal yang mempengaruhi kita. Misalnya ucapan "Hai, apa kabar?" merupakan satuan stimuli yang terdiri dari berbagai stimuli seperti pemandangan, suara, penciuman, dan sebagainya. Internal mediation of stimuli, itu stimuli ini kemudian diolah dalam jiwa kita, dalam kotak hitam yang tidak pernah kita ketahui. Kita hanya mengambil kesimpulan tentang proses yang terjadi
pada kotak hitam dari respon yang tampak. Kita mengetahui bila orang tersenyum, tepuk tangan, dan meloncat-loncat, pasti ia dalam keadaan gembira. Jadi kesimpulannya dari stimuli tadi, kita mengambil kesimpulan bahwa orang itu sedang gembira atau orang itu sedang bahagia ketika dia tepuk tangan, loncat-loncat, atau tersenyum, ataupun tertawa. Prediction of response yaitu psikologi komunikasi tidak hanya melihat respon di masa kini, tetapi juga melihat bagaimana respon yang muncul di masa lalu sehingga dapat meramalkan respon di masa yang akan datang. Kita harus mengetahui sejarah respon sebelum meramalkan respon individu di masa sekarang. Dari sinilah timbul perhatian pada gudang memori atau memory storage dan set atau penghubung masa lalu dan masa sekarang. Kemudian adalah reinforcement of response adalah salah satu unsur sejarah respon. Ia adalah peneguhan di mana yang dimaksud adalah peneguhan dari respon lingkungan atau respon orang lain terhadap organisme asli atau yang biasa kita kenal dengan umpan balik atau feedback dari respon asli. Pembahasan terakhir yaitu manfaat mempelajari psikologi komunikasi. Manfaat mempelajari psikologi komunikasi setidaknya ada 6 manfaat. Pertama adalah penyampaian informasi lebih efektif. Alasan pentingnya psikologi dalam komunikasi adalah untuk membantu komunikator dan komunikan memaksimalkan setiap proses komunikasi yang berlangsung. Alasan yang satu ini begitu penting karena ketika kegiatan pertukaran informasi dilakukan dengan maksimal, maka akan banyak keuntungan yang didapatkan, misalnya efisiensi waktu, target atau tujuan yang tercapai, kemudian hasil komunikasi yang disepakati seluruh pihak, dan banyak lagi. Jadi informasi yang disampaikan itu lebih efektif dengan mempelajari psikologi komunikasi. Manfaat yang kedua adalah membantu dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Psikologi dalam komunikasi juga akan membantu setiap komunikator dan komunikan untuk melihat orang lain. Ilmu ini akan memberikan gambaran atau pandangan secara langsung mengenai perilaku, pikiran, hingga perasaan orang lain kepada komunikator atau komunikan yang mempelajari ilmu ini. Dengan gambaran atau pandangan yang muncul tersebut, maka komunikator dan komunikan akan langsung mengetahui bagaimana kondisi lawan bicaranya. Manfaat yang ketiga adalah mudah dalam mempengaruhi komunikan. Psikologi komunikasi biasanya dilakukan untuk mempengaruhi opini atau merubah opini publik. Ketika opini sudah terbentuk sesuai dengan keinginan komunikator, maka target publik tersebut akan mengikuti keinginan dari komunikator. Selain itu, psikologi komunikasi yang dapat mempengaruhi opini publik juga dapat menghasilkan efek komunikasi yang sangat besar dan berdampak besar. Manfaat yang keempat, mempelajari komunikasi dapat menggali berbagai karakter komunikan. Alasan pentingnya psikologi dalam komunikasi yang berikutnya adalah membantu setiap orang yang mempelajari, mengenali dan mengetahui karakter orang lain. Di dalam proses komunikasi, pengenalan karakter sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai orang lain. Setelah kita mengenali karakter orang tersebut, maka secara tidak langsung kita juga akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Manfaat mempelajari psikologi komunikasi yang kelima adalah membangun hubungan sosial yang lebih baik.
Psikologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai kondisi manusia. Ketika ilmu psikologi dipelajari dengan baik, maka orang yang mempelajarinya akan mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi tersebut akan memberikan pelajaran dan pengalaman hidup bagi komunikator maupun komunikan, sehingga pada kegiatan komunikasi akan meningkatkan kualitas adaptasi komunikator dan komunikan dimanapun mereka berada dan dengan siapapun mereka berkomunikasi. Manfaat yang keenam sekaligus yang terakhir mempelajari psikologi komunikasi adalah memperoleh tindakan yang dikehendaki. Selain mengubah opini yang berdasarkan kepada pikiran, alasan selanjutnya adalah karena psikologi dalam komunikasi mampu untuk mengubah sikap seseorang. Perubahan sikap dari baik menjadi buruk ataupun sebaliknya dapat dengan mudah dilakukan oleh seorang yang ahli di bidang psikologi. Oleh karena itu, dengan mempelajari psikologi komunikasi sangat mudah untuk mengubah perilaku seseorang atau bisa memperoleh tindakan yang dikehendaki. Biasanya alasan yang satu ini dapat kita temui pada kegiatan konseling ataupun pengobatan mental. Itulah tadi pemaparan materi tentang psikologi komunikasi. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Dan saya meminta maaf jika selama pemaparan materi terdapat banyak sekali kekurangan. Saya pun masih belajar. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi karena telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Waode Nurlita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.